Shalom saudaraku sekalian, hari ini kita telah sampai kepada pasal yang ke-15 saudaraku, tentang nyanyian mereka yang menang. Haleluya. Semoga Anda dan saya sama-sama menjadi pemenang, sehingga bisa bernyanyi bersama gitu ya. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit. Sudah membuka Alkitabnya semua ya? Ayo disimak, dibuka sekalian ikut baca ya. Ayat 1, pasal 15. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Bapa Yahweh. Ayat kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Bapa Yahweh, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Yahweh dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Adil dan benarlah jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab Ia telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Apa maknanya saudaraku? Saat 7 malaikat selesai melaksanakan 7 malapetaka atas bumi yang menimpa umat manusia, maka surutlah murka Bapa Yahweh ya. Kemudian Yohanes melihat bagaikan lautan kaca yang bercampur dengan api. Apa yang dilihat Yohanes ini merupakan gambaran dari neraka. Ya, alam maut ini ya, jurang maut yang digambarkan sebagai lautan yang berarti sangat luas karena menggunakan kata lautan. Jadi itu menggambarkan sangat luasnya ya. Di tepinya berdiri orang yang mengalahkan binatang itu. Nah, siapa yang mengalahkan binatang itu? Artinya di tepi neraka itu berdiri orang-orang yang telah menang. Tidak memakai tanda dari bilangan tersebut ya. Mereka diizinkan berkumpul untuk melihat binatang itu beserta seluruh pengikutnya disiksa sebagai hukuman bagi mereka yang telah menyiksa dan menganiaya para pengikut-pengikut Kristus atau Yeshua HaMasyiah yang telah menghina dan tidak setia kepadanya. Orang yang telah menang ini diizinkan untuk melihat. Mengapa? Karena melihat ini merupakan hadiah, begitu ya. Jadi hadiah dari Bapa Yahweh bagi mereka yang telah setia, menunjukkan bagaimana Tuhan Yeshua menghakimi, menghukum dan membalaskan apa yang pernah mereka tanggung selama memikul salibnya di dunia ya saudaraku. Nah, pada mereka ada kecapi Bapa Yahweh, artinya mereka berdiri menyaksikan sambil memuji nama Tuhan, mengagungkan Tuhan Yeshua. Bapa Tuhan kita melakukan segala sesuatu yang ajaib, yang adil, dan yang benar. Bapa adalah Raja dari segala bangsa. Hanya Dialah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Yeshua HaMasyiah. Karena apa? Karena kebenaran tentang penghakimannya telah nyata dan juga dinyatakan. Nah saudaraku, kita lanjut lagi ya saudaraku ya. Dengan 7 malaikat dan 7 cawan murka Bapa.
Jadi ada berapa malaikatnya? Ada 7. Ada berapa cawannya? 7 juga. Itu melambangkan apa? Murka Bapa, ya. Bapa siapa? Bapa Yahweh. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat yang dengan ketujuh malapetaka itu, ini ayat 6, keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Mahal ya, dari emas. Ayat 7, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Bapa, yaitu Bapa Yahweh yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat ke-8, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Bapa dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhirnya ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Apa sih maknanya? Maknanya disimak ya. Pada saat bait suci di surga terbuka, maka keluarlah 7 malaikat yang membawa 7 malapetaka, ya. Mereka mengenakan pakaian yang putih bersih, ya. Artinya memakai jubah kekudusan dan berkilau-kilauan. Menunjukkan apa? Jubahnya ini menunjukkan kemuliaan Bapa Yahweh, ya, dan berlilitkan ikat pinggang dari emas. Apa artinya? Artinya mereka mengemban tugas, ya, fokus pada kemurnian tugas yang harus diselesaikan dari Bapa Yahweh, ya. Bapa Yahweh lah yang memberikan tugas, jadi harus fokus berikat pinggangkan dari emas, ya, itu mengemban tugas. Nah, tugas ketujuh malaikat itu apa, saudaraku? Iya, menyatakan murka Bapa Yahweh melalui banyak bencana dan malapetaka, begitu ya. Meskipun manusia berdosa, namun Yeshua selalu mengingatkan agar segera bertobat sehingga mereka dapat selamat, saudaraku ya. Nah, selama ketujuh malaikat ini menjalankan tugasnya untuk menuangkan cawan murka Bapa ke bumi, maka bait suci kerajaan surga dalam keadaan yang terkunci, saudaraku ya. Jadi ini ya, selama ketujuh malaikat ini menjalankan tugasnya untuk menuangkan cawan murka Bapa Yahweh, maka bait suci kerajaan surga dalam keadaan terkunci, sehingga tak seorang pun dapat memasukinya. Sampai kapan? Sampai Yeshua sendiri yang membukanya pada saat malapetaka itu berakhir. Adapun bait suci dipenuhi dengan asap, saudaraku ya. Asap ini merupakan doa-doa dari orang-orang percaya yang berkenan kepada Bapa, saudaraku ya. Sehingga apa? Hadiratnya ini memenuhi seluruh bait suci, ya. Hadiratnya siapa, Bapak? Saudaraku, hadiratnya Bapa memenuhi bait suci dan hendak, jadi akan menjawab doa-doa, ya. Jadi setiap doa-doa tersebut yang telah dinaikkan itu Bapa ingin menjawabnya, ya, dan akan menjawabnya. Kemuliaan Tuhan Yeshua HaMashiach akan memberikan perkenanan kepada setiap orang yang telah terpilih dan dikuduskan. Jadi bukan hanya terpilih tetapi juga dikuduskan agar layak untuk ruang maha
Kudus ya saudaraku, maka mereka akan diizinkan untuk memasuki bait suci setelah malapetaka tersebut berakhir. Jadi kapan kita memasuki bait suci? Setelah ketujuh malapetaka, ketujuh cawan murka Bapa itu selesai dituangkan ya, dilakukan ya saudaraku ya. Jadi luar biasa bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus belajar untuk menguduskan diri kita, memurnikan diri kita, menghidupkan penyembahan kita ya saudaraku ya. Haleluya saudaraku. Untuk pasal 15 ini hanya sedikit ya saudaraku ya. Jadi saya juga tidak ada tambahan dari Roh Kudus, tidak ada yang ingin dikatakan juga yang harus disampaikan. Jadi saya bersyukur untuk Anda semuanya dan juga yang sudah mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang santun. Terima kasih ya, karena kita ini sama-sama manusia. Oh iya, satu yang dari kemarin mau saya katakan ya. Jadi saudaraku, ada yang bilang bahwa saya itu ingin mencari pengikut. Nah saudaraku, dari awal saya sudah katakan ya, kalau Anda menuduh saya mau cari pengikut, mau cari subscriber atau apapun ya terserah. Kalau saya mengajak Anda untuk men-share biar banyak yang ikut supaya firman Tuhan ini banyak terdengar. Bukan saya cari pengikut, saya itu tidak cari uang untuk buat YouTube ini saudaraku ya. Kemarin saja ada seorang bapak yang mau persembahan. Saya bilang apa? Tidak perlu bapak, kami sudah diberkati oleh Bapak Yahweh ya. Kenapa? Karena kami memang tidak cari uang ya. Mengapa saya mau maju? Karena cinta saya kepada Bapak Yahweh ya. Jadi karena saya mencintai Yeshua HaMashiach, jadi saya harus mau dipakainya begitu ya saudaraku ya. Jadi kalau Anda kurang berkenan ya berdamailah begitu, karena mau tidak mau ya saya memang diutus untuk menyampaikan. Jadi kalau Anda berkata saya ngaku-ngaku utusannya, enggak, saya enggak ngaku-ngaku ya. Jadi ini adalah sesuatu yang disuruh Roh Kudus menulis dan harus dibagikan. Kalau saya tidak disuruh membagikan, alangkah senangnya saya. Tidak perlu menerima segala hujatan Anda, begitu ya. Jadi coba deh tanya sama siapapun yang mencoba menerjemahkan kitab, menafsirkan kitab Wahyu, betapa sulitnya, betapa beratnya perjuangannya ya, dan belum tentu berhasil ya. Kalaupun berhasil itu loh orang-orangnya sudah pada pulang ke rumah Tuhan ya. Karena apa? Kitab Wahyu dibukakan dengan salah. Akibatnya adalah nyawa kita sendiri. Jadi saya dikasih bayaran 1M, 10M, 50M, tidak akan mau saudaraku. Ini semua karena cinta saya kepada Yeshua HaMashiach. Karena apa? Karena Yeshua HaMashiach mengasihi Anda semua. Anda semua harus diselamatkan. Dia telah menanti Anda di sana ya. Pintunya terbuka, tangannya dulu terbuka gini loh, menunggu anak-anakku kembali kepadaku. Seperti itu, mengerti ya saudaraku? Terima kasih. Yeshua HaMashiach memberkati Anda semuanya. Sampai bertemu di pasal 16. Haleluya, amin.